Injil. Gitu Ya, Dondi. ya pertanyaan saya ulang ya Pak Yones ya. Ya, Pertanyaan saya ulang ya. Yesus ya, memberitakan Injil itu maksudnya memberitakan dari buku atau lisan? Pertanyaan saya lisan. itu. Dari Hah? lisan, bagus, bagus. Lisan, lisan. Lisan. Ya, Oke. Saya kasih tahu ya Pak Yohanes ya. Tidak ya. ada orang muslim yang percaya Quran atau Injil itu buku yang gedebuk jatuh dari langit, Pak. Jangan salah. Oke. Oke, saya klarifikasi nih ya, saya luruskan ya. Ya. Jadi Hmm. yang namanya wahyu itu Hmm. diturunkan, namanya wahyu itu apa ya Pak Yohanes ya? Bisa jelasin ke saya nggak? Anda lanjut aja langsung Enggak, bicara aja. saya nanya supaya kita sama persepsinya. Namanya wahyu Hmm. itu apa Pak? Nggak, Anda ngomong aja nanti saya tanggapi. Saya nanya sekarang tolong dijawab, wahyu itu apa? Ya, wahyu itu ya dari ilhaman dari Allah. Dari Allah kepada Nabi ya? Ya, kepada nabi, kepada Iya. rasul, nah, Berupa utusan. berupa buku jatuh dari langit atau berupa pengetahuan yang masuk ke dalam Ah, kalbunya Nabi? pengetahuan yang masuk dalam kolbu. Oke, jadi Islam juga berpikirnya begitu, Pak. Islam tidak ada pernah mikir Injil, Taurat, Zabur itu buku yang gedebuk jatuh dari langit. Begitu juga Ya, dengan Quran. Quran oke. diturunkan selama 23 tahun ke dalam kolbunya Nabi, dibacakan atau didiktekan kepada para sahabat, baru ditulis. Pertanyaan saya tadi, apakah Yesus memberitakan Injil itu dari buku atau dari lisan? Bapak sudah Dari menjawab lisan kan? ya, Ya, oke. Sekarang kalau lisan, terus Bapak nanya kitab yang aslinya di mana? Kan lucu pertanyaannya, Pak. loh kan Itu dia maksud tadi saya. bicara tentang manuskrip. Itu maksud saya. Dia kan bilang manuskrip itu palsu. Iya kan? Dia bilang hanya sebesar Iya tuh. sebenarnya saya tanya, kalau palsu taunya dari mana itu palsu? Apa pernah lihat yang asli? Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa tahu saya bisa kemudian jadi Islam gitu kan? Gini, Asal punya yang gini, aslinya nggak? gini Yang saya Pak. herannya nanti sama seperti Yahya Walni mengatakan, yang asli itu ya Quran inilah Injil. Wah, nggak Enggak, nyambung. gini. Tidak semua perkataan Yahya Waloni juga saya setuju, Pak ya. Yang namanya Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu di dalam pandangan Islam adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Kalau Taurat, Zabur, Injil khusus untuk Bani Israel pada zaman itu, kalau Quran untuk semua umat manusia. Oke, itu adalah pernyataan saya. Saya tidak apa namanya tidak mundur dari pernyataan itu. Kalau Bapak mengatakan misalnya ada orang Islam mengatakan itu palsu, terus Bapak nanya yang asli yang mana? Palsunya tuh begini Pak, yang tadinya nggak ada, terus ditambah-tambahin sehingga Bible Bapak yang studi Bible aja itu menyatakan bahwa ini tuh tadinya bukan ayat tapi menjadi ayat gitu. Jadi kalau Bapak nanya yang asli yang mana, ya nggak ada yang asli karena yang asli adalah wahyu yang ada di dalam para nabi. Jadi kalau nabinya Bukan. sudah nggak ada, lah wahyunya kemana Pak? Oh, bukan begitu. Jadi gini, umat Kristen itu percaya Tuhan itu berbicara ya kepada manusia itu melalui pengalaman hidup para nabi, tokoh-tokoh yang ada di bangsa Israel misalkan. Waktu sebelum ada Alkitab ya, masih rasul-rasul orang Yahudi mereka menggunakan ya Taurat, mereka menggunakan kitab, saya katakan kitab perjanjian lama. Ya, makanya Anda pasti kalau Anda Kristen Anda tahulah semua yang tertulis di kitab para nabi itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini. Itu dikatakan seperti itu. Jadi kita belajar Tuhan berbicara menurut pengalaman hidup para seperti Nabi Daud, seperti Raja Daud, seperti Musa, bagaimana Daud bukannya nabi Pak? ah, Daud bukannya nabi? Nabi, Raja dan Nabi Oh dia. nabi. Iya enggak kirain Bapak mau bilang Daud bukan nabi. Lanjut Pak. Iya, Berhenti, jadi Pak. seperti Itu itu. Umar mau naik. Jadi Berhenti. jadi Tuhan itu berbicara melalui pengalaman hidup kemudian dicatat itu menjadi peringatan dan dalam perjanjian lama itu bayangan. Nah, saya ingat Pak Dondi pernah bertanya, apakah di perjanjian lama ada penumpahan darah manusia? Itu Iya. pertanyaan salah banget. Tidak ada. Karena itu hanya bayangan. Ingat, Pertanyaan apa kalau Pak? Pak Dondi baca, dengar Pak Dondi, saya mau kasih jelaskan ini. Enggak tadi Baca pertanyaan kitab apa tadi? Ibrani. Hmm? Tadi Saya pertanyaan saya di PL apakah ada pengorbanan atau penebusan dengan darah manusia itu pertanyaan apa? Iya, pertanyaan waktu saya sempat lihat waktu tanya kepada pendeta yang sudah tua itu si Budi Pak Budi Asadi. Asadi. Ah, itu Iya. pertanyaan. Nah, Nah, menurut Bapak pertanyaan saya kenapa?
Nah, menurut pertanyaan saya itu pertanyaan, Anda kan sebenarnya kalau Anda mengaku mualaf, Anda Kristen, Anda sudah tahu di perjanjian tidak ada korban dengan menggunakan darah manusia, semua Iya, menggunakan darah binatang karena itu adalah bayangan. Lalu oke. kemudian kalau Anda lihat penjelasan Rasul Paulus dalam kitab Ibrani bahwa itu adalah bayangan. Nah, darah binatang tidak bisa menyucikan dosa terus-menerus. Makanya orang Israel melakukan pengorbanan terus-menerus. Hmm. Bahkan imam besar pun sendiri harus ditebus. Makanya muncullah Yesus Kristus yang digambarkan sebagai imam besar menurut Melkisedek yang bapak ibunya tidak diketahui, dan sebagainya. Dia dari suku Yehuda, dengan demikian dia membatalkan perjanjian yang lama dan merubahnya menjadi perjanjian yang baru di dalam dirinya sendiri. Dia bukan membawa dosanya tetapi dirinya sendiri karena dia suci, dia adalah yang suci. Dia menjadi imam besar kita. Nah, itu adalah bayangan, wujudnya adalah Yesus Kristus. Gitu Tipe loh, ya Pak sebagai ya? anak Maksud domba Bapak Allah. tipe ya? Ah, Bayangan itu maksud Bapak tipe ya? Iya, bayangan. Jadi anak domba itu, anak domba Allah itu sudah ada dalam perjanjian lama. Itu adalah merujuk kepada nanti Mesias sebagai anak domba Bapa gitu Nah, loh. Jadi itu pertanyaan saya hubungannya. Pak, gini Pak. Nabi siapa di perjanjian lama yang menggambarkan nanti itu akan ada orang yang menebus dosa manusia gitu Pak? Ada nggak Pak? Ada. Nabi Cuman siapa Pak? karena saya ini, iya, karena saya ini saya tidak memegang data di sini. Saya nggak buka PC juga. Jadi saya cuman handphone tok. Enggak, Ya, saya nanti cuma kita perlu namanya aja. Nanti saya bisa cek nabi siapa yang menubuatkan nanti akan ada Tuhan akan turun sendiri jadi manusia untuk menebus dosa manusia gitu. Nabi siapa Pak? iya. Jadi gini, kalau Anda baca di dalam Yesaya pasal ya, Yesaya berapa? Yesaya 53. Yesaya 53 itu yang bicara siapa Pak? Dari ayat 1 sampai ayat 10 atau Nabi 12? Yesaya. Nabi Yesaya. Perkataan siapa itu? Perkataan Nabi Nabi Yesaya? Yesaya. Ya. Coba Bapak baca dulu Yesaya 52 Pak. Kita tunggu langkah Umar. Hah? Tunggu Pak, karena saya ini tidak pegang Alkitab, saya tidak pegang, saya cuma handphone tok memang ini. Nah, coba Enggak, kalau saya bisa gini Pak, enggak. kalau bisa Tapi Bapak gini, kalau mau tapi berdiskusi di sini gini. pegang Bible Pak. Iya, iya, nanti lain kali kita mungkin kapan-kapan kalau Tuhan izinkan, insya Allah kita akan ketemu lagi. Tapi Ya. poinnya adalah itu, bahwa apa yang digambarkan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam Kristus Yesus di perjanjian yang baru. Pak Doni pasti tahu lah. Saya yakin pasti Anda sadar itu, Anda tahu betul itu. Nah, tapi kembali lagi Pak, saya mau bertanya Pak, di mana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Muhammad itu menerima dari Jibril. Ada kata-kata Jibril dalam Quran. Begini Pak. Yang Setahu saya namanya Jibril itu cuma dalam tanda kurung, kesimpulan. ya. Bagaimana Quran yang katanya mau menyempurnakan kitab sebelumnya tapi tidak lengkap menuliskan. Bahkan nama Ismail tidak ada dalam Quran. Seharusnya kalau dia mau mengoreksi Alkitab yang menulis Ishak yang dikorbankan, kenapa Quran yang katanya mau menyempurnakan justru tidak menegaskan nama Ismail sebagai yang dikorbankan, tapi pada akhirnya hanya ditulis dalam tanda kurung. Pak Yohanes nggak sekalian nanya nama istrinya Adam di Quran, kok nggak ada, kenapa gitu? Sorry. Pak Dondi, angkatin dulu Umar. Hah? Umar, naikin dulu Umar. Naikin dulu Umar. Nggak sekalian aja nanya, kok Adam nama istrinya nggak ada di Quran gitu, kenapa Pak? Nggak sekalian nggak nanya gitu. Ya, gini. Karena ini kan hal yang sangat esensi kan. Nama istrinya Adam memang nggak esensi Pak. Kristen itu, dengar dulu. Ini kan Ishak ini kan ditegaskan. Misalkan gini, pada waktu Jibril datang kepada Maryam, kemudian di kitab lain Jibril datang kepada Yusuf, jelas ditulis Jibril, bukan dalam tanda kurung. Nah, kalau Muhammad didatangi Jibril itu gimana itu dalam tanda kurung? Padahal katanya mau menyempurnakan kitab sebelumnya, tapi kok nggak tegas menulis. Kenapa nama Ismail tidak tegas ditulis? Ismail yang dikorbankan. Nah, Gitu. kalau Bapak nanya kenapa nggak ada nama Ismail, berarti Bapak kurang cerdas. Karena nama anak yang mau dikorbankan itu adalah dikasih gelar Pak. Ismail dapat gelar, Ishak dapat gelar, Ismail dapat gelar yang namanya anak yang sabar, Ishak dikasih gelar namanya anak yang soleh. Dan kalau kita baca secara kronologi, secara urut, peristiwa insiden mau menyembelih anaknya itu sebelum adanya berita kelahiran tentang Nabi Ishak. Jadi kan nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu mikir jauh-jauh.
Mana mungkin Ishak yang belum lahir menjadi yang mau disembelih, kan begitu aja sebenarnya. Begini Pak Dodi. Gitu. Persoalannya Ishak dikorbankan itu adalah berita ribuan tahun sebelum ke Yesus Kristus. Sorry Pak, saya potong Pak sebentar. Sorry saya potong Pak sebentar. Tunggu. Sorry ya sebentar ya. Itu berita yang dan itu diimani oleh orang Yahudi dan orang Kristen pun Iya, tidak. iya. Sorry Pak, saya potong sebentar Pak ya, sebentar ya. Di Ya, Dead Sea Scroll silakan. ada nggak nama Ishak Pak? Gimana? Di Dead Sea Scroll ada nggak nama Ishak? Saya nggak mengerti maksud Anda. Di Dead Sea Scroll, Bapak tahu Dead Sea Scroll? Dead Sea Scroll ya, kenapa? Tahu, iya tahu kan? Itu kan juga isinya kan perjanjian lama juga kan? Iya, tetapi kita Ada nggak nama Ishak Pak? udah jangan begitu dong cara mencari kebenaran. Loh bukan, kan Bapak kan mengklaim bahwa kenapa di Quran tidak disebutkan namanya. Tunggu. Ah. Ya, bahwa di dalam kitab manuskrip bahasa Ibrani nama Ishak itu disebutkan. Iya. Ismail Ishak itu tegas disebutkan. Iya, saya tahu, tapi saya mau tanya gini deh, ya, Pak Dondi, gini Pak deh. Dondi. Oke, sekarang gini aja dulu ya, gini. Bapak bilang di Kejadian atau di Tanakh itu nama Ishak disebut. Di PL Bapak juga disebutkan nama Ishak kan, betul kan? Tetapi pertanyaan saya, di mana lokasinya Abraham menerima perintah untuk menyembelih anak yang tunggal itu, Pak? Silakan jawab, Pak. Ambil di mobil aja. Sekarang. Udah sebentar sedikit lagi nanti aku datang ya. Dalam. Umar kok, Ya, naikin Umar. gimana Don? Kok naikin Halo? Umar? Naikin Umar kok. Ya, gimana? Sebentar, saya naikin dulu, ada Umar nih sebentar. Pertanyaan saya, lokasinya di mana pada waktu Abraham menerima perintah untuk menyembelih anak yang tunggal, Pak? Waduh, Pak Dondi, Anda sedang mencari upaya untuk pembenaran diri. Anda baca di Alkitab. Anda bukan Bapak orang tinggal bodoh. jawab aja. Pada Anda waktu bukan Abraham orang menerima bodoh. perintah Saya- untuk menyembelih saya anaknya, bukan itu orang lokasinya di mana, Pak? Abraham lagi di mana? Saya bukan orang yang bisa Anda giring sedemikian rupa. Loh. Saya tahu Anda bukan orang bodoh. Anda pinter, Anda sudah Loh, baca. ya, Anda mau diskusi apa enggak? Gini, ya, ini aku mau bilang, aku izin turun dulu karena aku sudah harus pergi naik mobil. Kebiasaan lu, John. Oke. Lu begitu, Ya. John. Ah, Lu kebiasaan. Sudah, begitu. nanti lain kali, Pak. Lain kali kalau mau diskusi di sini bawa Bible ya, Pak ya. iya, oke. Ya. Nanti kalau kapan-kapan. Tapi mohon maaf ya semuanya. Aku minta maaf. Aku turun. Pak Doni, terima kasih sudah ngobrol. Sama-sama, ya Pak. Ya, selamat malam, selamat malam. Malam. Dia itu. Si John Peter ini, dia itu cuma mau nyerang Islam. Dia tuh nggak paham sama Bible segala macam. Dia tuh nggak mau. Dia akan larinya ke situ terus. Nggak apa-apa, kita ladenin aja. Udah tahu kok gue modelnya begitu. Santai aja, Andre. Ada 15. Bentar. Gua mau ngomong. Gua mau ngomong Silakan, ini. Mar. Gua mau ngomong. Buat yang di bawah yang report akun gua, kenapa sih kalian report? Samperin rumah gua kalau nggak suka sama gua. Brengsek. Apa sih report-report? Itu ini apa namanya? Banci ya? Banci. Report banci. Hah? Bangsat. Bahasanya diganti benches, nanti kena ban. Oke, saya kabari dulu ya. Pak Dondi ada 15 permintaan. Apa supaya diskusinya berjalan, kita prioritaskan dulu saudara-saudara kita yang Kristen. Boleh ya? Oke. Mohon maaf ya kalau saya naikin terus yang beragama Islam, kita beri kesempatan mau salam-salam Ustadz Donditan, Bang Andre, Bang Glenn, Bang Umar ya, kita beri kesempatan. Kalau mau bertanya satu pertanyaan, karena supaya diskusinya menarik, diskusi dua arah dalam lintas agama ini. Saya coba tarik dulu satu ya sebentar. Siapa ini? Namanya kayaknya nama Islam semua soalnya. Nggak usah main report. Kemen kalian main report gitu. Kalau nggak. Oke, yang udah ngirim permintaan ada 15 orang. Coba tolong dibantu moderatornya tulis di bawah Kristen gitu. Jadi saya angkat duluan. Nah ini kan saya kan orang baru nih di TikTok nih, saya nggak tahu, nggak kenal siapa Muslim Kristen. Makanya saya minta tolong Ustadz Tunggul yang seleksi lah. Terserah lah, mau Kristen boleh, mau Muslim boleh.
Ya, dan untuk kalau modelnya tidak mau diskusi dua arah, saya moderator minta izin hanya 3 pertanyaan ya. Kalau tidak mau ditanya balik, saya beri kesempatan 3 pertanyaan, lalu digantikan yang lain. Coba yang udah bikin permintaan, tulis di bawah di live chat Kristen gitu, biar saya bisa. Soalnya nama-namanya kayaknya nama Islam semua nih, 15 orang. Iya, kalau gini, Tat Unggul, udah rame ini pengennya kan gini, Tat. banyak yang mau naik kalau udah rame. Kalau yang nonton 30 nggak ada yang mau naik ini, brengsek ini cuma main repot-repot ini. Akun gua kudu di Ah, akun utama itu. nggak gini, Ustadz Unggul. Saya maunya atau pengennya gini. Jadi kalau kita ditanya atau kita bertanya, kita juga harus siap menjawab gitu. Jadi setiap kali kita ngomong di dalam pembicaraan kita tuh ada jawaban dan pertanyaan gitu. Pengennya sih gitu. Yang bagus begitu, Ustadz Undi. Kita nggak tidak menjawab, harus kita jawab. Lalu kita bertanya balik juga atau studi banding. Kan tujuannya untuk studi banding nih lintas agama. Iya. Kelas-kelas kita nggak ada hujatan lah kepada sesembahan orang lain. Yuk teman-teman. Nah, Unggul lompat Unggul. Udah, ini udah ada peripotan, Bang Andre. Ini udah persaingan media sosial. Kenapa banci itu ya? Apa pengecut semua ya? Pengecut ya? Takut ya? Kayak gimana ya? Kayak mereka ini kayak udah ketakutan. Enggak, gue salah pencet, gue keluar sendiri. Ya teman-teman ya. Ada 15 pertanyaan tapi mohon maaf nih, saya bacanya nama-nama Islam semua. Bukannya kita pilih kasih, enggak. Kan kita pengen diskusi nih ya. Ya udahlah, kalau belum ada Kristennya saya coba pilih. Mau menyalam-nyalami silakan, mau bertanya saya batasi 1 ya. Waktunya biar terpakai dengan baik. Saya pilih dulu ya, teman-teman. Oke, kita cek. Ini kalau saya mau ganti perangkat harus keluar dulu ya. Ganti perangkat iya. Oh ya udah nggak usah deh. Kali pakai yang perangkat yang tadi mau pindah. Oh, kalau ini rungkat semua nih nanti nih. Oke, ya Chef. Selamat malam. Islam apa Kristen? Saya Kristen, Pak. Oke, baik. Silakan bertanya kepada Ustadz Undi. Udah jelas tadi peraturannya ya. Mau bertanya, dijelaskan dulu, jangan dipotong-potong. Lalu Ustadz Unditan juga berhak untuk bertanya balik ya. Silakan Yosef, standby. Ya, oke. Selamat malam, Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau di tempat kalau di Muslim itu kan, kalau kita ada orang meninggal itu kan biasa kalau ada teman-teman meninggal tuh biasa ada bacaan surat Yasin gitu ya. Tahlilan maksudnya. Ya, tahlilan itu, tahlilan ada surat Yasin gitu. Kalau di Kristen ini apa ya gitu, itu sama apa gitu? Di Kristen kan biasanya kebaktian penghiburan ya biasanya. Enggak, kalau kita kan misal ada Nggak ada Pak, di Kristen itu ada di rumah duka disewain hotel udah. Bapak Islam apa Kristen, saya tanya Pak Yosef? Kristen Pak, saya Pak. Nggak ada kan di Kristen itu kan ada penghiburan, kadang diinepin sampai 2-3 hari, beda lah. Oke. Iya udah beda Pak. Pertanyaan Bapak apa? Enggak, kalau di Muslim kok ada baca surat Yasin gitu. Ya itu ajaran Islam udah Pak. Ya sama kayak di Anda kan ada itu penguburan, kadang dimasukin di mana itu? Di kayak hotel sampai 2-3 hari ada kebaktian segala macem. Itu tradisinya, itu tradisi lah. Tanya itu yang berkelas gitu loh.
Oh ya, oke. Iya, Boleh tanya itu yang lagi berkelas. atau boleh tanya satu lagi atau Yosep ya. kenapa? Lanjut ke pertanyaan kedua. Oh ya, saya ini terakhir aja deh. Cuma saya penasaran aja. Baik, baik. Kalau di kita kan ada doa macam Salam Maria gitu. Nah, itu apakah sama dengan doa surat Maryam gitu? Kalau di Ini abang Katolik bang, ya, abang Katolik. enggak. Enggak, kita Kristen, cuma saya tahu ada doa Abang Salam Kristen, Maria. ini kan abang pakai doa Maria. Ave Maria itu Dia Katolik, cuma Pak. nanya aja, Andre, cuma nanya aja. Aduh, Cuma Enggak, nanya. makanya kan dia nanya, katanya kan orang Kristen ya kan, dia menggunakan doa Maria. Emang Protestan pakai Maria? Doa Enggak, Maria. enggak. Dia cuma pengen tahu aja. Ya pengen tahu aja saya. Ya, Betul. Yosep ya. Doa Salam Maria berbeda dengan surat Maryam ya. Berbeda karena bahkan dengan Bible keseluruhan pun itu Al-Quran berbeda ya. Itu tapi bahasan yang jauh lebih panjang lah. Saya jawab secara singkat, tidak bisa disejajarkan doa Salam Maria dengan surat Maryam di dalam Al-Quran. Oke? Oh iya, baik, oke. Ya itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Joseph ya. Mohon turun sendiri, nanti saya tarik yang baru lagi ya. Ya oke. Ya, kita bahas Elia aja, bahas Elia. Bentar. Lu Umar sama Andre kok bergalak-galak bener sih, heran gua. Iya, karena gini kok, ini persaingan media sosial ini kenceng banget gitu loh. Enggak, soalnya kayak gitu. Gua aja udah dilaporin ini aja, gua bisa aktif nih baru ini loh. Serius kok. Gak cuma gara-gara kayak gitu aja. Ya kan Padahal kita Bukan, nggak ngapa-ngapain tadi. Berbaik Hanya hati. gue udah kesel, kita udah baik-baik hati, kita udah apa itu ada 2 akun yang gua bahas internal, sama gua bahas tentang apa ya, tentang Kristen itu kata-katanya juga nggak terlalu frontal, gitu loh. ya gini aja lah, kita kalau nggak kenal orangnya atau nggak tahu namanya, kita jangan galak-galak, kita jangan ketus-ketus, kita santai-santai aja. Siapa tahu, Masalahnya yang laporin siapa bukan tahu di gini. atas. Enggak, siapa tahu gini. Yang di bawah-bawah. Iya, maksud saya gini loh. Siapa tahu orang yang masuk ke dalam komal ini memang itu adalah jalannya dia untuk menjemput hidayah gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kita jangan galak-galak dulu gitu. Kecuali kalau kita udah tahu yang masuk ini siapa, waktu kita udah pernah diskusi sama dia, nah itu lain cerita. Kalau kita belum tahu ya kita dengerin dulu aja. Kalau menghujat ya udah langsung turunin gitu. Ya kayak gua dong. Kalau gua ngehujat gua diem-diem, gua maki-maki belakangan, diem-diem aja dulu. Karena kita nggak pernah tahu loh. Nanti bisa aja orang masuk komal ini memang itu jalannya dia untuk dapat hidayah, kita nggak pernah tahu loh. Iya. Kebanyakan ngeribet ini kok. Marahnya belakangan aja. Berhemat waktu. Ini ada tamu kita, William, agamanya Kristen atau Islam? Kristen, Mbak. Kristen. Oke, baik. Peraturannya cukup singkat ya. Tidak boleh menghujat. Kalau bertanya, jangan dipotong ketika dijelaskan. Dan Ustadz Donditan juga berhak untuk tanya balik. Silakan William, standby. Ini saya cuma tadi mau meluruskan ya. Tadi saya cuma mau ngasih tahu aja. Tadi kan Bapak kan nanya, itu di Perjanjian Lama tuh ada nabi nggak yang menubuatkan Yesus? Ada Pak. Itu Mika Pak. Ada kitabnya juga Pak. Mika 5 ayat 2 ya. Iya, dan juga Mika 5 ayat 2 ya. Halo. Mika 1 ayat 3 juga Pak. Mika berapa? 1 ayat 3. 1 ayat 3. Itu di situ bagaimana bisa dikatakan buat Yesus, gimana ceritanya, bisa dijelasin nggak? Emang Mika kenal Yesus apa ya? Di Alkitab itu memang tertulisnya begitu. Coba dalam original teks dulu itu korup itu, yang Efrata itu ya. Bukan. Kalau itu Mika 5:2. Ini Mika 1 ayat 3, coba bisa dijelaskan nggak itu buat Yesusnya dari mana gitu?
Kan Mika 1 ayat 3 kan sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Nah itu buat Yesusnya di mana gitu Williams? Silakan William. Lagi ngopi dia. Lagi ngopi kayaknya. Berjejak kan meletakkan kakinya. Itu kan udah jelas. Maksudnya Tuhan menjejakkan kakinya gitu? Berjejak. Lahir mungkin kok. Maksudnya lahir kok. Lahir jadi manusia gitu ya? Iya mungkin gitu. Di atas bukit-bukit bumi. Itu enggak, saya hanya mau meluruskan kan. Tadi kan ditanya ada nggak? Itu ada. Terus silakan. Terus dia ngopi kayaknya kok. William, kalau William baca atau buka aplikasi lain, suara William nggak kedengeran di sini. Lagi ngopi. Lu ya, begitu William buka aplikasi, suara William nggak kedengar. sekalian double tap Alkitab ini. Soalnya kan saya pakai Alkitab online kebetulan lagi di luar. Udah kan kena rudal semua kan, si Andre, si Glenn. Kalau memang ini mungkin bisa saya bantu, saya bacakan. Kalau pada nggak percaya, saya buka Alkitab asli. Silakan dicek aja di Mika 1 ayat 3. Memang berbunyinya begitu. Ini memang benar-benar setahu saya juga diajarkan tuh memang udah dijelaskan di kitab Mika tuh udah dibuatkan. Nah, pertanyaannya gini Mika, pertanyaannya nih ya. Itu kalau menjadi kepercayaan Mika itu silakan, kita tidak mengganggu kepercayaan orang lain. Saya hanya meluruskan, saya nggak ada bertujuan untuk kayak menyinggung agama lain karena cuman kayak saya tidak meluruskan kalau memang sekarang, ada. Sekarang saya jelaskan ya. Yang namanya Mika itu kan adanya di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan asalnya dari kitab Septuaginta, ya kan? Septuaginta itu kan asalnya dari tanahnya orang Ibrani. Orang Yahudi yang mempunyai otoritas tentang tanah itu mereka tidak ada yang mengakui ada nubuat untuk Yesus gitu. Ya. Kalau yang mengklaim bahwa Mika 1 ayat 3, Mika 5 ayat 2, Yesaya 53, Yesaya 96, Yesaya 7:14, Mazmur 22, itu yang mengklaim adalah orang Kristen. Tapi kitabnya itu sebenarnya asalnya dari kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Kalau kitabnya orang Kristen itu kan Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Jadi William perlu belajar perspektifnya orang-orang yang punya kitab tanah gitu. Itu aja dulu. Tapi kalau William mau tetap percaya bahwa Mika 1 ayat 3 itu buat Yesus ya silakan aja. Dijamin kok sama negara kok. Ya. Oke. Ya itunya mau buktinya kalau kan kok nanya ya di mana buktinya Perjanjian Lama ya itu buktinya. Nah iya, tapi kan orang Yahudi kan, tidak mengakui bahwa itu buat Yesus gitu. Ada buktinya nggak kalau nggak diakuin? Ada. Orang Yahudi itu tidak menerima terjemahan Septuaginta. Yang benar-benar dia ngomong kalau itu tuh bukan ditujukan buat Yesus, ada nggak? Nah sekarang gini, yang menulis kitab Tanakh itu siapa? Orang Kristen atau orang Yahudi? Yahudi. Terus bagaimana ceritanya yang Yesus nulis orang Yahudi? Yesus orang apa? Yesus orang Yahudi. Yang menulis Injil Perjanjian Baru orang apa? Bukan semuanya orang Yahudi loh. Matius, tapi ada orang Yahudi nggak? Yohanes, Markus, Matius itu orang Yahudi bukan? Lukas bukan. Enggak, Yohanes, Matius orang Yahudi bukan? Gini ya, keempat gospel itu yang nulis siapa, tahu nggak siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu, karena kan anonim. Terus jadi kita harus percayanya dari mana lagi? Kalau misalnya dari bukti yang udah paling lama itu aja kalian nggak percaya, apalagi bukti. Jadi kalian misalnya gini loh, ketika ada orang yang nggak sesuai dengan pikiran kalian, dia tulis lama, kalian nggak percaya. Tapi giliran ada orang gini loh, Bang William dengerin. Kalau Anda ngomong Yahudi itu etnis, yang menolak itu Judaism. Torah, Nevi'im, Ketuvim itu para sofer yang nulis. Nah para sofer itu kalau gue nanya sama lu tahu nggak sofer itu siapa? Nggak. Sofer siapa? Nggak tahu. Nah, kan nggak tahu lah lu bedain dulu nih Judaism. Ya, lu tahu nggak Judaism itu apa? Apa? Coba nggak tahu kan? Makanya Judaism, makanya kalau kau baca dalam literaturnya Judaism,
dalam Pirkei Avot 1:1 Mose kibel Torah misine umsara leuswa leusekenim. Jadi ketika Torah Baruk Sine diajarkan turun temurun dari Musa ke Yosua bin Nun kepada orang bijak kepada kepada para nabi-nabi, dari nabi-nabi kepada majelis besar Knesset Agedola sampai kepada otoritas rabbinikal. Itu mereka nggak mempercayai Yesus. Kau lihat fakta di tanah Israel sekarang mayoritasnya itu apa? Mayoritasnya Judaism. Paham nggak Yu? Iya, tapi dia menyembah apa? Loh, dia menyembah Hashem. Menyembah apa? Hashem. Hashem. Iya, lu tau nggak Hashem? Bukannya apa tuh namanya? Sebutannya sih apa sih namanya tuh? Adonai. Ya, itulah. Adonai Hashem sama itu Hashem sama bedanya apa, William? Enggak setahu saya, soalnya saya nggak pernah dengar itu kata Hashem. Saya cuma pernah dengar kata Astagfirullahaladzim, kata Hashem itu tertulis dalam Torah. Lu, aduh, astagfirullah. Duh, dah. Ini kelas jemaah juga ini. Kata konsonan Ya, intinya gini loh, Hesin saya Mem hanya itu mau- ada intinya dari awal saya- dalam Devarim. Saya intinya dari awal saya masuk ke room ini tuh bukan pengen memperpanjang, saya cuma menjelaskan. Udah Kalian kan- dijelaskan sama Kodondi kalau menurut imanmu silakan, karena kebebasan dalam beragama diaturnya sama undang-undang. Tetapi untuk mayoritas Judaism di Eretz Yisrael tidak menerima Yesus. Jangankan Yesus, Nabi kita, Nabi umat Islam aja nggak diterima sama kalangan Judaism. Jadi kamu jangan ngotot. Nggak, Coba tadi kotanya. William juga ngomong begitu loh, ya kan? Bahwa mengklaim bahwa ini kalian nggak percaya sama dengan kitab yang lama, tapi ibaratnya kayak memframing bahwa kita tuh percaya yang Quran yang baru nih. Ini yang lama aja kalian nggak percaya. Kalian, Anda mengatakan kalian, ya. Kalau Anda cuma hanya mau meluruskan apa segala macam, nggak perlu pertanyaan kayak begitu. Karena ya intinya gini loh, intinya Nah. saya ingin meluruskan. Udah, intinya gitu. Tadi kan saya soalnya kan nggak dengar pertanyaan itu agak greget. Ya makanya di situ Ya, Anda gini bisa aja, buktikan gini bahwa aja. umat Yesus nggak. Oke, sekarang gini aja. William tahu nggak Tanakh disusun dan dikanonisasi kira-kira tahun berapa? Tanah dan disusun dan kanonisasi. Nah, Tanakh ya, bukan PB ya. Tahun berapa? Tahun. Nggak tahu dia aku. Belum Masehi. Kira saya nggak tahu ya. Ya Kira- kalau nggak tahu. gini, Sebelum Masehi. William, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak akan mengejek gitu. Jadi intinya enggak, tadi saya tuh sebenarnya tadi cuman abis mau ngasih tahu, saya langsung mau gitu karena saya cuma ingin menjawab pertanyaannya ada nggak dinubuatkan. Tadi kan dia kan nggak ngejawab. Saya cuma mau menjawab menurut keyakinan kita memang udah dinubuatkan. Iya. Saya juga memang izin di situ. Abis itu saya cuma mau bilang gitu karena kan namanya keyakinan orang. Jadi saya Iya. mau izin. Iya betul. Iya, Kan Kodondi nggak udah bilang apa-apa, tadi. nggak apa-apa kan tadi saya juga bilang keyakinan William itu dijamin undang-undang, silakan nggak apa-apa. Tapi kita di sini juga mau kasih edukasi bahwa PL-nya William itu bukan dokumen aslinya orang Kristen. PL-nya William itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke bahasa Yunani jadi Septuaginta, kemudian dirubah-rubah.